Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri orang ketiga menderita lahir batin bersama mantan, ya. Kita pernah membahas video ketika orang ketiga tahu seperti apa sifat dan karakter asli mantan, atau aslinya mantan itu seperti apa. Dia akan lari terbirit-birit, ya. Nah, maka ini kan apa yang dilihat oleh orang ketiga hanya casingnya saja, hanya permukaannya saja. Yang paling tahu siapa mantan adalah kita. Mungkin kita juga selama bersama mantan menderita, ya. Tapi kita terus bertahan karena kita amat sangat mencintainya. Dengan harapan segala pengorbanan kita itu akan dibalas dengan kesetiaan, ya. Tapi ternyata mantan kan adalah orang yang tidak tahu diri. Sudah diberikan segalanya, dia tetap saja berkhianat, tetap saja berpaling, ya. Nah, maka ketika orang ketiga tahu seperti apa sifat aslinya mantan, di situ tuh dia akan pergi. Tapi sebelum dia pergi, dia sudah merasakan penderitaan lahir batin bersama dengan mantan. Ada 3 cirinya yang bisa kita lihat. Yang pertama, ya, orang ketiga terlihat amat sangat lelah, capek. Orang capek itu selalu kelihatan. Dia foto, ya, dipasang di media sosialnya. Kalau dia capek, mau diedit seperti apapun fotonya, akan tetap terlihat orang itu mengalami kelelahan fisik. Capek, ya. Kita pun tahu persis bahwa mantan ini adalah orang yang sangat rewel, ya. Dia selalu ingin diperlakukan sebagai sebagai raja, sebagai ratu, begitu, ya. Kemanapun dia harus selalu diantar jemput. Padahal kan kita juga punya pekerjaan. Kalau kita sedang tidak sempat, maka dia akan marah-marah kepada kita. Apapun harus kita yang mengerjakan. Ya, jadi sekedar misal ngambil fotokopian. Ambil fotokopian, sesuatu yang amat sangat sederhana. Dia tidak mau jalan, yang jalan harus kita, ya. Itu kalau yang sudah menikah tuh, ya. Misalnya ini istri, ini suaminya yang harus nyuci, masak, baru berangkat kerja, ya. Ngantar jemput anak sekolah, ya. Istrinya santai-santai saja, ikut arisan, ya. Nonton TV, main handphone, dan seterusnya. Sementara yang jungkir balik ke sana kemari adalah suaminya, misal begitu. Tentu sangat melelahkan, tetapi ya karena cinta orang terus bertahan. Tetapi kan itu terbangun, ya, orang menjadi kuat karena proses yang dijalani selama bertahun-tahun. Orang ketiga tentu kaget, ya. Begitu bersama dengan mantan, dia dapat tambahan pekerjaan baru. Bahkan kesibukannya melampaui pekerjaan utamanya. Ya, sibuk kesana kemari ngantar jemput mantan, ya, nyuci atau ngantarkan pakaian ke laundry, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga membuat orang ketiga terlihat amat sangat lelah, ya. Nah, yang kedua, karena stres bersama dengan mantan, ya tentu
Orang ketiga jadi terlihat tidak terurus ya, tidak sempat mengurus dirinya sendiri. Karena harus mengurusi mantan terus ya. Mungkin pagi hari belum sempat sarapan, tetapi sudah harus melayani kebutuhan mantan untuk kesana kemari. Jadi harus menahan lapar. Terlihat tidak terurus ya, bajunya selalu terlihat kusut ya, terlihat jarang mandi dan seterusnya. Nah, jadi itu akan terlihat pada penampilan orang ketiga. Padahal orang ketiga ini pada saat mendekati mantan kelihatan rapi sekali, necis, kelihatan modis dan seterusnya. Tetapi setelah bersama dengan mantan, dia terlihat tidak terurus, terlihat tidak lagi memperhatikan penampilannya. Ya, nah, yang ketiga nih yang paling penting ya, yang kemudian akan membuat orang ketiga lari terbirit-birit ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, mantan ini kan adalah orang yang matre, yang tahu persis cuman kita. Ya, sampai bersama mantan itu kita tidak punya apa-apa. Semuanya untuk mantan. Orang ketiga berpikir mantan ini kaya raya, anak orang kaya. Pekerjaannya juga menjanjikan gaji yang besar. Tapi orang matre itu ya, sering saya bahas, itu sifatnya selalu satu paket dengan sifat pelit. Ya. Nah, jadi dia kumpulkan, tetapi dia tidak mau belanjakan. Duit dia banyak, tetapi yang harus keluar duit adalah pasangannya. Dalam waktu singkat saja tuh, orang ketiga tabungannya langsung menipis, tabungannya langsung habis. Ya. Bekerja tidak bisa optimal, tidak bisa maksimal, karena mantan rewel kesana kemari harus diantar, pendapatan menurun, tapi belanja meningkat. Ya, nah sehingga ya pada perjalanannya, kalau sudah tidak pegang apa-apa, tidak punya duit, ya, orang kemudian akan bertengkar terus. Ya. Mantan bawaannya akan marah-marah terus ya, karena bagi dia prinsipnya dia tidak pernah mau keluar uang. Maka ketika orang ketiga jadi tidak punya apa-apa, bahkan mungkin karena saking sibuknya sampai pekerjaan tidak terurus lagi, ya. Bahkan mungkin dia masih berusaha untuk bertahan. Kemarin pakai mobil, sekarang mobil dijual, ganti sepeda motor demi untuk mantan. Jadi akan kelihatan, ya, dari kelihatannya kaya, dalam waktu tidak terlalu lama jadi tidak punya apa-apa. Itu 3 ciri, ya, bahwa orang ketiga menderita lahir batin bersama dengan mantan. Dan kalau sudah yang ketiga itu terjadi, tidak punya apa-apa, dia akan lari terbirit-birit. Kalau dia tidak lari, mantan yang akan pergi, karena mantan tidak mau punya pasangan yang tidak bisa memfasilitasi hobinya belanja, hobinya makan-makan di tempat yang mahal, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, nah, jadi yang paling penting sekarang ya, bagi kita nih, abaikan dulu apa yang terjadi dengan orang ketiga dan mantan. Kita cukup melihat dari jauh saja. Artinya kita tidak usah ngejar-ngejar lagi. Biarkan saja orang ketiga menyadari sendiri
bahwa apa yang sudah dia lakukan itu sesuatu yang amat sangat akan dia sesali. Dan yang perlu kita lakukan adalah memberikan kesempatan kepada orang ketiga untuk mengenal langsung sifat dan karakter mantan. Jadi kita menjauh, ya. Apapun yang dia posting, kita tidak usah ikut komentar. Diam saja. Sekarang yang kita perbanyak adalah doa-doa kita. Semoga mantan sadar. Ya. Dan semoga mantan yang kembali kepada kita ini adalah mantan yang lebih baik daripada mantan yang mengkhianati kita dulu. Perbanyak berdoa. Ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.